Shalom, welcome to Youth Service. Sebelum kita mulai, ada beberapa pengumuman yang perlu diketahui. Untuk kalian yang belum join dalam komunitas, yuk join bareng dengan kami dengan cara menghubungi kami lewat line ID kami @MSU. Untuk kalian yang rindu memberi, kalian dapat memberi melalui scan QRIS yang ada di layar Anda. Sebelum kita mulai, yuk saya pimpin dalam doa. Kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kalau sebentar kami mau mulai ibadah, siapkan kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Thank you Tuhan, dan Tuhan Yesus, haleluya, amin. God bless you. Hello youth, shalom semuanya. Setiap kita yang bersuka cita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau puji Tuhan kita, haleluya. Mari bersama-sama kita semuanya katakan, tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan, katakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari semua bertepuk tangan, come on. Tiba saatnya Tuhan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Oh, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan, kembali sambil melompat, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba segala pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Bersama angkat tanganmu katakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan Tuhan segala pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak
Kami tahu hari ini sukacita-Mu ada atas setiap kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami sungguh rindu Tuhan, untuk kami lebih lagi serupa dengan Tuhan. Semakin hari semakin satu Tuhan. Seperti Engkau dan Bapa satu. Demikian kami hari ini. Biarlah kami boleh satu di hadapan-Mu Tuhan. Ini siap kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Oh, thank you Lord. Dalam penderitaanmu kau menengadah dan berdoa agar kami bersatu seperti Bapa dan Engkau satu. Oh. Bahkan dunia pun tahu akan keagungan kasih-Mu. Dan betapa besarnya anugerah dan kebaikan-Mu. Engkau Tuhan kami yang agung Tuhan. Engkau Tuhan kekal dan maha kuasa. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Kami bersatu, rendahkan hati, jadikanlah kami seperti-Mu. Kami hadir menghadap tahta-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus Kau Raja, teguhkan kami satu. Oh Yesus, haleluya. Katakan bahkan dunia pun tahu, bahkan dunia pun tahu akan keagungan kasih-Mu. Dan betapa besarnya, dan betapa besarnya anugerah dan kebaikan-Mu. Mari bersama nyatakan dengan iman-Mu. Engkau Tuhan yang kekal, Engkau Tuhan kekal dan maha kuasa. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Kami bersatu Tuhan, kami bersatu, rendahkan hati, jadikanlah kami seperti-Mu. Kami hadir menghadap tahta-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus Kau Raja, teguh. Katakan kami hadir Tuhan, kami hadir menghadap tahta-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus Kau Raja, teguh. Katakan kami hadir Tuhan, kami hadir menghadap
Yesus, jadikan kami satu. Kami hadir menghadap tatamu, bersama menyembah di rumahmu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus, Kau Raja, teguhkan kami. Lebih sungguh katakan kami hadir menghadap tatamu, bersama menyembah di rumah, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus, Kau Raja, teguhkan kami satu. Oh, teguhkan kami satu Tuhan. Teguhkan kami satu untuk menyembah-Mu. Ini kami Tuhan, ini kami Yesus, teguhkan setiap kami Tuhan. Yesus, kami menyembah Engkau, kami menyembah Engkau Tuhan. Mari angkat penyembahan-Mu hari ini, sebab Dia akan disenangkan dengan setiap penyembahan kita. Kami bawa setiap sembah kami Tuhan, kami bawa setiap penyembahan kami. Kau ku sembah, Kau ku sembah Yesus. We worship You, we worship You, we worship You. Hati kami menyembah, hati kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, segala puji dan segala syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala sorak kemenangan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Kaulah Allah kami, Kaulah Allah yang perkasa Tuhan. Kau yang layak disembah, Kau yang layak disembah. Nama-Mu mulia Tuhan, Nama-Mu mulia Tuhan. Biar segala yang bernafas meninggikan Engkau, biar segala yang bernafas memuliakan nama-Mu. Sebab nama-Mu mulia Yesus, sebab nama-Mu besar, nama di atas segala nama. Yesus Tuhan, kami percayakan nama itu, nama yang menyembuhkan kami, nama yang memulihkan kami, nama yang melepaskan kami. Yesus, kami
Kami serukan namamu Tuhan, kami serukan namamu. Your name is Jesus, your name is Jesus. Oh, oh Jesus, we worship you, we worship you, we worship you. Your name is higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Your name is higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Let our King be lifted up. Hosanna. Everybody, let's sing together. Sing Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, sing Hosanna. Lebih tinggi katakan Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Sing Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, yes, Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Mari satu kali lagi dengan imanmu katakan Hosanna,
Biar segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur hari ini, kami masih diberikan kesempatan kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Kami tahu hadirat-Mu sudah menguasai kami saat ini. Hadirat-Mu telah menyiapkan hati kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Hari ini Tuhan, biarlah hati kami benar-benar subur, agar hati kami boleh siap ditaburi dengan benih firman-Mu. Sehingga benih firman yang dibagikan hari ini tidak akan pernah sia-sia. Kami siap Tuhan, kami siapkan telinga kami siapkan mata kami siapkan hati kami siapkan fokus kami. Kami mau fokus dengarkan firman Tuhan ini. Dan kami percaya setelah mendengarkan firman ini, hidup kami gak akan sama lagi. Kami akan semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap dan kami percaya hari ini kami akan diberkati. Yang percaya akan diberkati bersama dengan saya katakan, amin. Shalom Youth, apa kabar? Saya percaya hari ini kalian semua ada dalam berkat-berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Mari kita mau belajar firman Tuhan. Ya, saat ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan belajar firman-Mu, sampaikan kebenaran-Mu atas kami semuanya. Terutama Tuhan tentang ministry, tentang pelayanan. Bagaimana kami harus melayani Engkau dengan cara yang benar dan dengan sikap dan motivasi yang benar. Terima kasih, sampaikan firman-Mu di tengah kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Kita akan bicara tentang ministry atau pelayanan. Ya, mungkin hari ini kalian sudah ada yang melayani. Ya, puji Tuhan, ayo terus maju dalam pelayanan. Ya, jangan pernah mundur. Atau mungkin hari ini ada di antara kalian yang mungkin belum melayani. Ya, ayo melayani Tuhan dong. Ya, ambil bagian bersama-sama. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan bakat kalian. Ya, sesuai dengan waktu yang kalian punya. Oleh karena itu, hari ini entah kalian sudah melayani atau entah kalian masih belum melayani, mari kita sama-sama belajar tentang apakah esensi dalam pelayanan ya. Apakah esensi dalam melayani itu? Oleh karena itu, kita harus tahu satu hal ya, tentang kebenaran-kebenaran akan hal ini ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita lebih lanjut lagi ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang bekerja di dalam diri kami, Engkau yang bekerja dalam hati kami, Roh Kudus yang menimbulkan sebuah kerinduan, kehausan untuk melayani Engkau dengan lebih dalam lagi. Kerjakan itu dalam diri kami saat ini, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, esensi yang pertama, ya kita akan bicara soal motivasi di dalam melayani. Entah hari ini kalian sudah melayani ataupun kalian masih belum melayani, tapi mau melayani, ya. Saya percaya tidak ada yang tidak mau melayani. Semua kalian pasti mau untuk melayani Tuhan. Oleh karena itu, kita harus belajar yang pertama, motivasi di dalam ministry, dalam pelayanan yang kita lakukan adalah yang pertama, mengapa kita melayani? Ya, karena Tuhan Yesus telah mati terlebih dahulu bagi kita. Oleh karena itu, kita ingin melayani Dia, ya. Tuhan Yesus itu memberikan teladan bagi saudara dan saya bahwa Dia terlebih dahulu telah melayani kita. Oleh karena itu, kalau kita adalah anak-anaknya, kalau kita adalah muridnya, maka kita harus juga melayani seperti Yesus melayani. Nah, ini poin yang sangat penting sekali. Ini adalah dasar yang paling fundamental atau dasar yang paling kuat untuk melayani. Kenapa? Karena Yesus telah terlebih dahulu melayani kita semuanya. Coba kita lihat ayatnya sama-sama ya. Filipi pasal yang kedua. Mari kita buka sama-sama Filipi pasal yang kedua. Nah, lihat di sini. Ya, di ayat yang pertama kita lihat. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Nah, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus,
Yang seperti apa itu? Yang seperti ini loh. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, Alkitab katakan, ya, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Lihat kata Alkitab tadi ya, bahwa Allah, ya, Yesus Kristus ini mengambil rupa seorang hamba, taat sampai mati di atas kayu salib. Dia memberikan teladan bagi saudara dan saya seperti apa dan mengapa kita harus melayani dia. Ya, ini yang pertama, ini yang paling penting. Ya, kita melayani karena Yesus telah melayani kita terlebih dahulu. Kita mengasihi karena Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita. Ya, ayo yang belum melayani ambil komitmen untuk melayani Tuhan lebih lagi. Yang sudah melayani, ayo terus melayani Tuhan dengan semangat dan jangan letih lesu di dalam melayanan. Ya, yang kedua adalah apa? Motivasi melayani yang kedua adalah kita harus melayani di dalam kasih. Ya, ada orang yang melayani dasarnya bukan kasih. Ya, ada orang yang melayani dasarnya bisa macam-macam. Ya, tapi hari ini kita belajar ya kebenaran firman Tuhan bahwa dalam pelayanan itu motivasi hati kita haruslah kasih. Kasih kepada siapa? Yang pertama, kasih kepada Tuhan. Yang kedua, kasih kepada sesama. Ya, kasih kepada Tuhan vertikal, kasih kepada sesama horizontal. Itulah esensi melayani, itulah motivasi pelayanan yang juga sangat penting. Bagaimana kita bisa melayani sesama kalau kita tidak melayani yang vertikal dulu, melayani Tuhan terlebih dahulu. Oleh karena itu dua hal ini tidak bisa dipisahkan, melayani Allah dan melayani sesama. Ya, mari kita lihat ayatnya di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Saya undang kalian semua, ayo buka sama-sama di dalam kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Nah, apa kata firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat yang ke-13? Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk melayani kehidupan dosa, ya, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jelas dikatakan di sini, melayani oleh karena kasih. Kita memang telah dipanggil untuk merdeka. Di dalam Kristus kita itu hidup di dalam kasih karunia. Tapi kemerdekaan Kristen kita tidak boleh kita gunakan untuk justru jatuh bangun di dalam dosa lagi. Ya, oleh karena itu kita harus melayani seorang yang lain oleh kasih. Ini dasar yang sangat-sangat penting. Mari kita melayani Tuhan karena kasih, karena cinta dan kasih. Mari kita juga melayani sesama oleh karena dasar cinta dan kasih. Layani teman-teman kalian. Layani siapa sih sesama itu? Ya, teman-teman, keluarga. Layani keluarga kalian dengan kasih. Ya, bukan cuma mengasihi Tuhan, loving God, tapi juga loving people. Loving God wholeheartedly, mengasihi Tuhan segenap hati. Loving people fervently, mengasihi manusia sesama dengan sungguh-sungguh. Ya, nggak mungkin kok orang kalau bilang mengasihi Tuhan, dia tidak mau mengasihi sesamanya. Nggak mungkin. Ya, kalau dia bilang dia mengasihi Tuhan, dia pasti mengasihi sesamanya. Kalau dia bilang dia melayani Tuhan, dia pasti melayani sesamanya. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama belajar untuk melayani Tuhan, tapi juga melayani sesama dengan dasar kasih. Ya, yang ketiga sekarang. Ya, yang ketiga, motivasi melayani yang ketiga adalah apa? Motivasi yang ketiga adalah di dalam kemurnian. Ini penting sekali. Ya, hati yang murni. Hati yang murni ini penting sekali. Banyak orang melayani tapi tidak punya kemurnian hati. Motivasinya macam-macam. Ya, bukan untuk mengasihi Tuhan, tapi motivasinya sudah
A, B, C, D, E yang lain-lain yang sebetulnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kita melayani itu bukan untuk mendapatkan sesuatu, sekalipun loh ya, Tuhan bisa kerjakan itu dalam dirimu. Sekalipun Tuhan bisa memberkatimu, ya, memberikan sesuatu apapun bentuknya, hadiah mungkin, ya, atau apapun juga, karena engkau telah setia dalam melayani Dia. Tapi pastikan hari ini bahwa motivasimu untuk melayani Tuhan bukan untuk mendapatkan sesuatu, ya, bukan seperti ini. Apa yang bisa aku dapatkan dari Tuhan ketika aku melayani Tuhan? Ya, Tuhan, aku bisa dapat apa dong? Aku dapat apa? Aku sudah meninggalkan Engkau. Ini kata murid-muridnya kan? Ya, aku sudah meninggalkan Engkau, meninggalkan keluargaku, meninggalkan itu. Aku melayani Engkau. Kami ini dapat apa? Melayani Tuhan dapat apa? Lihat, pertanyaan murid-murid Yesus itu masih bergema hari ini. Ya, banyak sekali di antara kita masih sering tanya sama Tuhan. Tuhan, aku sudah melayanimu semenjak aku bertobat loh. Aku bertobat mungkin kelas 7, aku bertobat kelas 6. Ya, sekarang aku sudah kelas 12 contohnya. Ya, aku sudah melayanimu sudah 6 tahun, 5 tahun ini, 7 tahun ini. Aku dapat apa loh Tuhan? Aku dapat apa? Aku pengen ini, aku pengen itu. Aku dapat apa? Nah, sama dengan murid-murid Yesus. Ya. Nah, pastikan bahwa motivasi kita adalah pelayanan itu murni, ya, bukan untuk mendapatkan sesuatu. Mengapa? Karena pelayanan kita itu bukan transaksi balas jasa dengan Tuhan. Ya, bukan transaksional, ya. Aku kasih sekian, Tuhan pasti akan kembalikan aku sekian. Aku beri ini, Tuhan harus kembalikan aku yang seperti ini. Enggak bisa begitu. Karena bukan itu cara mainnya. Kita harus sadar akan hal ini. Ya, melayani Tuhan harus dengan kemurnian hati, dengan kesungguhan hati, sebaik mungkin, yang paling excellent yang kau bisa. Perkara Tuhan mau berkati, perkara Tuhan mau kasih ini dan kasih itu semuanya serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang akan atur pada waktunya yang terbaik untuk kalian masing-masing. Amin. Ya, kalau kalian percaya katakan amin. Ya, hari ini jadilah seorang pelayan Tuhan yang murni, yang sudah melayani. Yang belum melayani, belajar dari firman pada saat ini. Ya, kalau engkau melayani haruslah dengan kemurnian hati. Ya, ini penting sekali. Ya, jadi ingat, yang pertama motivasi kita melayani adalah yang pertama karena Yesus telah mati bagi kita. Dia telah terlebih dahulu mengasihi dan melayani kita dalam pelayanan yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan sampai mati di atas kayu salib, dia mati melayani kita semuanya, menyelamatkan dosa kita. Ya, yang kedua, ingatlah bahwa kita harus melayani di dalam kasih. Oleh karena kasih, dasarnya harus kasih. Orang kalau melayani dasarnya tanpa kasih, dia akan asal-asalan. Dia tidak akan memberikan yang terbaik. Dia akan males-malesan, ngasal gitu loh melayaninya. Nggak serius, nggak sungguh-sungguh. Ya. Yang ketiga, kita harus melayani dengan penuh kemurnian hati. Pelayanan kita bukan transaksi balas jasa, ya, tapi pelayanan kita ya adalah bentuk sebuah hadiah yang terbaik yang kita bisa berikan kepada Allah, kepada Yesus yang telah memberikan nyawanya bagi kita semuanya. Amin. Saya percaya kalau kita bangun pelayanan kita dengan dasar-dasar atau motivasi yang benar, maka saya percaya ya kalian semua akan semakin dipakai oleh Tuhan di dalam melayani Dia. Kalian akan semakin banyak dibukakan hal-hal baru, dibawa dari satu level ke level yang selanjutnya, dari satu stage ke stage yang selanjutnya. Kalian akan semakin berkembang, bukan hanya pelayanan tambah banyak, ya, tapi kalian akan semakin bertumbuh. Pertumbuhan rohani itu menyertai. Pertumbuhan rohani itu yang terutama, ya, pelayanan menyertai. Bayangkan banyak orang melayani sana sini, banyak orang pelayanan dan seperti ya kelihatan di depan mata banyak orang dan semuanya, tapi pertumbuhan rohaninya tidak terjadi. Rohaninya mandek bertumbuh. Ya, hati-hati. Banyak loh orang sudah melayani ya sekian lama kemudian jatuh. Mengapa? Karena yang sibuk dia bangun adalah performa di luar, performance di luar.
dia lupa membangun ke dalam. Hari ini ingatlah ya, saudara-saudara ya, membangun keluar itu sama pentingnya dengan membangun ke dalam. Membangun ke dalam, membangun pertumbuhan rohani. Ya, akar-akar kerohanianmu harus turun ke bawah. Ya, minum dan makan dari firman Tuhan dan bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, pribadi yang kuat di dalam Kristus. Itu akan menjadi sebuah dasar yang kuat, di mana kalau sebuah bangunan dasarnya kuat, bangunan itu tidak akan roboh, tidak akan runtuh. Ya, pohon kalau akarnya akar tunggang menjorok ke bawah, sangat kuat. Angin badai apapun juga yang terjadi, pohon itu tidak akan pernah runtuh. Karena apa? Karena dasarnya kuat. Hari ini mari belajar melayani karena kasih. Mari belajar melayani dengan kemurnian. Belajar melayani karena Yesus telah terlebih dahulu melayani kita semuanya. Amin. Kalau kalian percaya katakan amin. Tunjuk kanan kiri kalian. Katakan amin. Ya, puji Tuhan. Nah, mari kita lihat lebih dalam lagi ya. Lalu tujuannya apa dong kita melayani? Setelah kita melayani dengan motivasi hati yang benar, lalu tujuan kita melayani apa? Ada orang yang melayani tujuannya adalah untuk cari nama. Ada orang yang melayani tujuannya untuk supaya dia dipuja atau dipuji, ditepuk tangani sama teman-temannya atau keluarganya. Ada seperti itu. Ya, ada orang yang melayani karena apa? Karena butuh kesibukan. Ya, sehingga kemudian melayani. Ada orang melayani motivasi begitu. Ada orang yang tujuan melayaninya untuk apa? Untuk supaya dapat ini, dapat itu, semuanya. Nah, kita bisa melayani Tuhan dengan berbagai macam model tujuan, tapi tidak semua tujuan itu berkenan di mata Tuhan. Oleh karena itu, hari ini mari kita belajar. Setelah kita melayani dengan motivasi yang benar, lalu tujuanku melayani ini apa sih? Ya, tujuan aku melayani di youth ini apa sih? Apakah untuk dipuji teman-temanku, dilihat teman-temanku, kalau aku pinter, kalau aku skillful dan semuanya? No. Tapi mari kita hari ini lihat kebenaran firman Tuhan ya. Yang pertama, apa tujuan kita melayani Tuhan dan melayani sesama? Ya, setelah kita melayani dengan kasih, setelah kita sadar, kita paham, kita melayani Yesus oleh karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Ya, lalu apa yang harus kita lakukan tujuan dalam pelayanan kita? Yang pertama, catat ini baik-baik ya. Tujuan pelayanan kita yang pertama adalah untuk supaya kita menjadi semakin serupa dengan Kristus yang kita layani. Ya, jangan lupa ini. Kita akan menjadi semakin sama dengan siapa yang kita sembah. Kita akan menjadi sama seperti ya, semakin sama dengan siapa ya, atau siapa yang kita layani. Ini penting sekali. Kalau kita menyembah Allah, kita akan lama-kelamaan ya, kita akan menjadi seperti Allah. Bukan berarti kita jadi Allah, tidak. Tapi maksud saya adalah karakter kita akan diubahkan. Ya, semakin lama semakin lebih sempurna, lebih sempurna, lebih sempurna lagi. Sama dengan pelayanan. Kalau kita melayani Kristus, maka ya, saudara semuanya, kita akan semakin diubahkan untuk serupa, semakin serupa, semakin serupa seperti Kristus. Ini penting. Tujuan pelayanan kita adalah untuk menjadi semakin serupa seperti Kristus. Buka sama-sama Alkitab kita. 1 Korintus pasal 11 ayat yang pertama. Yuk sama-sama kita buka. Ya, dalam kitab 1 Korintus ya, di pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Alkitab ngomong begini. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Follow me as I follow Christ. Kata terjemahan bahasa Inggris. Ya, Paulus sedang tidak menunjuk kepada dirinya sendiri. Ya, dia tidak sedang menunjuk jemaat untuk mengikut dia, tapi kepada siapa yang dia ikuti, yaitu Kristus itu loh. Ya, oleh karena itu hari ini juga
Hal ini harus kalian perhatikan, terutama loh kalau kalian adalah pemimpin dalam pelayanan, memimpin apapun juga, memimpin dalam CG, memimpin dalam ministry, departemental, semuanya. Ya, jangan arahkan perhatian orang kepadamu. Spotlight-nya jangan kau arahkan kepada dirimu. Spotlight-nya harus engkau arahkan kepada siapa engkau layani, kepada Kristus. Arahkan perhatian orang itu kepada Kristus. Ketika orang melihat hidupmu, arahkan perhatian mereka kepada Kristus. Itulah maksud dari kalimat ayat ini. Dan menjadi seperti Kristus, semakin serupa seperti Kristus adalah apa yang Paulus juga lakukan dan kejar dalam hidupnya. Ya, kalau engkau mau ngikut aku, ya, ikutlah Kristus, karena aku ini juga pengikut Kristus. Aku mengikuti teladan Kristus, itu maksudnya. Ikutilah teladan Kristus. Ya, arahkan kepada Yesus Kristus. Ini penting sekali. Banyak orang yang tujuan melayaninya tidak melihat kepada Kristus. Banyak orang yang tujuan melayaninya melihat manusia. Ya, jujur tidak jujur, seperti itu, saudara. Ya. Bagaimana ketika kita melihat manusia? Banyak. Ketika kita mulai mengidolakan manusia lebih daripada Kristus. Ketika kita menaruh perkataan manusia itu yang kita idolakan lebih dari perkataan Kristus. Maka itulah sebetulnya kita sudah memberhalakan orang itu. Ya, oleh karena itu yang harus kita perhatikan adalah tujuan pelayanan kita adalah untuk kita diubahkan semakin lama, semakin serupa dengan Kristus. Follow me as I follow Christ. You follow Christ. Kalian bisa lihat banyak contoh kehidupan dari banyak sekali hamba Tuhan mungkin. Kalian bisa belajar dari banyak sekali contoh kehidupan dari orang tua mungkin. Ya, dari siapapun juga tokoh-tokoh tertentu yang kalian mungkin kagumi. Tapi perhatikan kata-kata saya saat ini. Ya, semua yang kalian kagumi itu, entah orang di dalam gereja, hamba Tuhan, keluarga atau siapapun juga, ingatlah, mereka itu semuanya masih manusia biasa yang punya natur dosa. Masih bisa buat salah, masih bisa jatuh ke dalam dosa. Sekalipun mereka adalah orang-orang yang wow, kalian lihatnya. Ya, oleh karena itu kalau kalian taruh iman, taruh kekaguman, ya, taruh fansmu, ya kan, dalam tanda kutip kepada orang-orang seperti itu, maka engkau akan kecewa suatu saat nanti. Kenapa? Karena manusia itu masih bisa buat salah. Tapi kalau kalian ya mengidolakan Kristus yang tidak punya dosa itu, yang tidak punya salah, percayalah satu hal, kalian tidak akan pernah dikecewakan. Yesus Kristuslah satu-satunya yang maha sempurna di dalam hidup ini. Amin. Oleh karena itu, anak-anak muda, anak-anak youth, taruh spotlightmu, perhatianmu yang tertinggi itu kepada Kristus. Kalau engkau belajar, engkau punya pemimpin rohani, engkau punya kakak rohani, hargai mereka, doakan mereka, dukung mereka. Ya, belajarlah melihat teladan Kristus dalam hidup mereka. Itu yang harus dipelajari. Sama seperti jemaat di Korintus melihat Paulus, mereka belajar melihat teladan Kristus di dalam kehidupan Rasul Paulus. Amin. Ya, puji Tuhan. Yang kedua, tujuan kita melayani yang kedua adalah apa? Untuk merefleksikan atau mencerminkan Kristus. Nah, ini penting ya. Yang pertama tadi supaya kita semakin serupa dengan Kristus, yang kedua adalah kita merefleksikan Kristus lewat pelayanan kita. Jadi pelayanan itu bukan untuk gagah-gagahan. Pelayanan bukan untuk supaya wow, dipuji orang, dipuja orang. Pelayanan bukan untuk supaya, wih pinter ya, luar biasa dan semuanya. No, pelayanan itu untuk merefleksikan atau mencerminkan Kristus. Mengapa? Karena, lihat ini, ketika jemaat Kristen yang pertama, di dalam kitab Kisah Para Rasul, mereka disebut sebagai Kristen. Apa arti kata Kristen? Kristianoi. Apa arti kata Kristen itu? Kristen itu artinya adalah Kristus kecil. Kalau kita merefleksikan Kristus, sebetulnya kita yang disebut orang Kristen ini,
orang yang mengikuti Yesus ini, kita adalah Kristus kecil. Bukan berarti kita ini jadi Tuhan, bukan. Tapi ketika orang lihat kita dan orang menyebut kita Kristen, berarti orang lihat teladan Kristus di dalam diri orang-orang Kristen. Seharusnya seperti itu. Tapi fakta kenyataan di lapangan banyak yang tidak seperti itu. Karena itu ingatlah hari ini, kita adalah Kristus kecil. Kalian anak-anak youth adalah Kristus kecil. Refleksikan Kristus di dalam hidupmu setiap hari. Refleksikan Kristus dalam pelayananmu. Amin. Ya, pelayananmu di gereja, pelayananmu di kelompok sel, pelayananmu di keluarga, di sekolah. Sekolah itu juga pelayanan loh. Ya, jangan lupakan hal itu. Ya, refleksikan Kristus dimanapun kau berada. Itu tujuan pelayanan yang kedua. Ya, sama pentingnya dengan yang pertama, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Yang kedua, merefleksikan Kristus di dalam pelayanan kita. Buka sama-sama Matius pasal 6 ayat yang ke-24. Oke? Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-24. Alkitab katakan seperti ini. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang, mengasihi yang lain. Ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ya, refleksikan Kristus. Mengabdi sepenuhnya kepada Kristus. Refleksikan Dia. Jangan refleksikan yang lain, saudara. Ya, puji Tuhan. Yang ketiga sekarang. Tujuan kita melayani Tuhan adalah untuk mempermuliakan Kristus. Nah, ini penting sekali. Ya, 3 poin ini sangat penting sekali. Yang pertama, ingat apa tadi? Menjadi semakin serupa dengan Kristus. Yang kedua, untuk merefleksikan atau mencerminkan Kristus. Yang ketiga adalah untuk mempermuliakan Kristus. Ya. Nah, kita lihat ayatnya sama-sama. 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Buka sama-sama ya. 1 Petrus pasal yang kedua ayat ke-21. Apa kata firman Tuhan di sini? Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, lihat ini ya, supaya engkau mengikuti jejaknya. Permuliakan Kristus, ikuti jejak Kristus. Yesus selalu mempermuliakan Bapaknya. Segala kemuliaan itu untuk Bapaknya yang di sorga. Sama seperti Kristus pun kita harus juga lakukan hal yang sama. Permuliakan Kristus dalam pelayananmu. Jangan permuliakan orang lain. Jangan permuliakan dirimu sendiri. Jangan bangga-banggakan dirimu. Jangan bangga-banggakan pelayananmu. Jangan bangga-banggakan jasa yang kau anggap sebagai jasamu dalam melayani Tuhan. Jangan. Biarlah Kristus sendiri yang akan mengangkat engkau pada waktunya. Biarlah Kristus sendiri yang akan mempromosikan engkau pada waktunya nanti. Fokusmu adalah untuk mempermuliakan Kristus, untuk merefleksikan Kristus, dan untuk diubahkan menjadi semakin serupa seperti Kristus di dalam kehidupan ini. Amin anak-anak muda. Saya percaya kalau kalian melayani dengan motivasi yang benar, 3 motivasi tadi ya, dan kalian juga melayani dengan tujuan yang benar, 3 tujuan tadi, saya percaya kalian semua akan menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan. Kalian akan dipakai lebih lagi di dalam melayani Tuhan. Ya, betul-betul kalian akan dipanggil dan disebut sebagai pelayan Tuhan yang sejati. Ya, kenapa yang sejati? Karena juga ada banyak yang tidak sejati. Melayani sih melayani, pelayan Tuhan ya pelayan Tuhan, tapi sebetulnya bukan pelayanan yang sejati. Kenapa? Karena motivasinya salah. Karena tujuan pelayanannya juga salah. Hari ini mari kita kembali kepada apa yang benar. Amin, yud. Haleluya. Kanan kirimu bilang seperti ini. Ayo melayani dengan benar. Puji Tuhan.
Nah, kesimpulan kita saat ini ya, firman ini. Mari kita lihat sama-sama sekarang. Ayat yang terakhir, 1 Korintus pasal yang ke-15. Buka sama-sama dengan saya. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Yuk. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Saya undang kalian semua bangkit berdiri di tempat kalian masing-masing waktu kalian ikuti ibadah ini ya. Bangkit berdiri sama-sama, buka Alkitab kalian. Ayo kita baca sama-sama dengan suara yang tegas, dengan suara yang keras. Ayat terakhir kita ya, dalam firman Tuhan pada saat ini ya. 1 Korintus pasal pasal 15 ayat ke-58. Sudah siap semuanya? 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dan jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sekali lagi, kita baca sama-sama. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Oleh karena itu, saat ini, siapapun kalian, dimanapun kalian, tetaplah berdiri teguh, melihat kepada Kristus. Bangunlah motivasi pelayanan kalian di dalam Kristus. Ya, bangunlah tujuan pelayanan kalian di dalam Kristus. Maka apapun yang kalian lakukan, ingatlah satu hal, tidaklah sia-sia apa yang kau lakukan dengan motivasi dan tujuan benar di dalam Kristus. Biarlah Tuhan sendiri yang akan membalasmu tepat pada waktunya. Biarlah Tuhan sendiri, Kristus sendiri akan dimuliakan lewat semua pelayanan yang engkau lakukan. Hari ini, anak-anak Youth, mari kita bangkit bersama-sama menjadi pelayan-pelayan Kristus yang sejati untuk hormat kemuliaan nama Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini aku berdoa untuk setiap anak-anak Youth yang menyaksikan ibadah ini, yang bersama-sama dengan ibadah ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Aku berdoa, ya Tuhan, biarlah Engkau membangkitkan anak-anak muda yang melayani dengan motivasi yang benar, yang melayani dengan sebuah kesadaran bahwa Yesus telah mati dan telah melayani mereka terlebih dahulu. Bahwa mereka harus melayani dengan kasih dan di dalam kasih. Dan mereka melayani di dalam kemurnian hati mereka. Bukan transaksional dengan Tuhan, tapi dengan kemurnian. Bukan untuk maksud-maksud yang duniawi. Dan aku berdoa Tuhan, bangkitkan anak-anak muda yang juga melayani dengan tujuan yang murni, dengan tujuan yang benar. Bukan tujuan yang duniawi, tapi melayani Kristus untuk menjadi serupa, semakin serupa dengan Kristus. Melayani Kristus untuk merefleksikan Kristus. Melayani Kristus untuk mempermuliakan nama Yesus Kristus di dunia ini. Dan Tuhan pakai anak-anak muda ini untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan di dalam gereja, di luar gereja, di keluarga, di sekolah, di tempat kerja, dimanapun juga ya Tuhan. Bangkitkan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang diurapi dan mempermuliakan nama Kristus. Pakai hidup mereka aku berdoa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Bangkitlah anak-anak muda. Permuliakan nama Kristus dimanapun engkau berada. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Amin.